Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain tarot reading, temanya yaitu yang mencintaimu dalam diam atau yang diam-diam mencintai kamu. Ya, gitu deh pokoknya. Aku tuh suka lupa-lupa ya sama tema yang mau aku bawain. Ya udah itu aja. Kalian jangan lupa nonton video-video aku yang sebelumnya. Terus ini kan menarik energi banyak orang karena ini general reading. Ya kalau kamu mau personal reading bisa kontak admin aku. Kontaknya itu ada di description box video ini ya. Itu aja sih. Lagi ya. Ya udah itu aja. Yang mencintaimu dalam diam. Emang kamu yakin ada yang cinta sama kamu, gengs? Adalah ya, jangan kayak gitu. Emosi nanti nih. Orangnya tipe-tipe orangnya ya, mungkin karakternya. Aku mungkin bakal bacain karakternya, terus energi dia ke kamu kayak gimana, atau energi hubungan kalian seperti apa, entah saat ini atau nanti ya. Pokoknya apa yang kelihatan deh aku bacain deh ya, gitu aja ya. Yang mencintai kamu diam-diam, dia itu orangnya banyak maunya, banyak keinginannya ya, banyak goalsnya deh di dalam hidupnya gitu. Banyak goalsnya. Dia itu kalau ngerjain apa-apa itu totalitas ya, kayak ngerjain apa tuh sepenuh hati, totalitas, terus penuh effort, perjuangan. Dia tuh mau ya berkorban, ngelakuin apapun untuk supaya keinginannya terwujud ya. Beberapa dari mereka ini jiwanya tenang, kalem ya. Dan ada yang aku lihat di sini, orangnya itu suka bantuin orang ya, kayak angel, malaikat gitu ya. Mungkin kamu sama dia masih komunikasi atau enggak ya? Aku ngeliatnya ada jarak sih, kayak ada jarak yang memisahkan kalian. Cie. Entah kamu sama dia yang memang sengaja memberi jarak, atau ada sesuatu yang bikin kalian itu berjarak ya. Intinya ada sesuatu sih, entah orang, entah memang kalian emang ya sengaja jaga jarak ya. Mungkin beberapa dari mereka itu orangnya suka berdoa ya, berdoa atau ibadah, itu aku lihatnya. Ya. Beberapa dari mereka ini mungkin ya tipe-tipe yang friendly atau nice gitu ya ke setiap orang. Jadi orang-orang tuh suka sama dia atau suka dekat sama dia. Kayak ada beberapa orang di sini ya, aku lihat yang kayak mendambakan dia gitu ya. Nggak tahu sih, mungkin ya suka atau kagum ya, dikagumi banyak orang mungkin. Dan dia ini tipe-tipe yang sebenarnya charming sih. Kalau dia maskulin ya, dia tuh tipenya charming, kayak ada karismanya gitu ya. Orang tuh kalau lihat dia tuh kayak wow. Ya kalau misalnya dia feminin ya mungkin dia cantik gitu ya, dilihatnya tuh menarik, orang tuh lihatnya tuh tertarik ya. Sebenarnya dia tipe-tipe yang susah dideketin sih kayaknya ya. Jadi orang tuh kalau ngeliat dia tuh ya kagum aja, suka, tapi ya sulit gitu untuk dideketin, kayak ada jaraknya. Bukan berarti dia sombong, tapi ya emang kayak susah aja buat orang deket sama dia. Kadang beberapa dari mereka ini tipenya emosional ya. Atau kalau emang dekat sama, atau kalau memang kamu dekat sama dia, ya dia suka emosi tuh sama kamu mungkin, atau kamu suka bikin dia emosi ya.
pokoknya kalau kalian deket tuh suka ada aja gitu debat atau apalah gitu ya, mungkin pandangan kalian berbeda atau pemahaman kalian tuh berbeda soal pendapat masing-masing atau tentang sesuatu. Ada juga yang twin flame di sini tuh aku lihat tuh, kayak kalian twin flame yang susah lepas mungkin, kayak kamu sama dia saling tarik menarik energinya. Ada juga yang toxic ya, mungkin dia toxic tapi ya dia cinta sama kamu ya. Mungkin ya bisa jadi kamu kenal sama dia tuh udah lama ya, atau dia memang udah suka atau cinta sama kamu tuh udah lama, kayak musim berganti atau misalnya gini, kayak tahun demi tahun atau bulan demi bulan gitu, dia udah lama mungkin suka atau tertarik sama kamu atau cinta sama kamu ya. Entah deh, pokoknya apapun kondisi dan momennya, kayak ada aja gitu momen yang kayak kalian deket dekat lagi atau kalian komunikasi lagi atau gimana lagi gitu ya. Mungkin kalian ada juga yang on off sih, soalnya aku lihat momennya tuh ada aja yang bikin kalian deket lagi atau komunikasi lagi. Tadi kan aku bilang kalian berjarak ya, mungkin gak komunikasi ya, beberapa kayak gitu. Sebenarnya hubungan kamu sama dia itu kayak meragukan sih, entah kamu atau dia yang ragu atau hubungan kalian itu meragukan ya. Mungkin kalian ragu sama hubungan kalian sendiri. Kenapa ragu sama hubungannya? Ayo, kenapa kira-kira ya? Ya di sini aku lihat kayak ada yang ragu sih sama hubungannya. Kalian tuh sebenarnya mirip sih, ada beberapa kesamaan atau kemiripan ya. Yang tadi aku bilang mungkin kalian twin flame, kayak kembar gitu ya, twin, keluarga sejiwa, atau memang ya kalian ada kemiripan dan kesamaan ya. Kayak mungkin kalian di dalam hidup ya punya mimpi atau tujuan yang sama. Misalnya kamu pengen jadi orang sukses ya, dia pun mau jadi orang sukses. Itu contoh ya. Tapi ya siapa sih nggak mau jadi orang sukses, bener gak? Beberapa dari mereka itu tipenya yang tegas, punya pendirian lah gitu ya, punya pendirian, tegas ya. Kadang ada sih ragu-ragunya mereka tuh ya. Mereka tipe-tipe yang pemikir, suka mikirin apa gitu yang mereka pikirin dalam diamnya. Beberapa dari mereka mungkin cerdas ya, suka belajar, pintar mungkin ya. Dan apa ya, sebenarnya orangnya tuh kalem ya, kayak nggak banyak omong gitu. Ada beberapa yang tipenya ini introvert aku liatnya, mereka lebih senang kayak diam, menyendiri atau senang dalam kesendirian gitu ya. Iya, pendiriannya ada yang tegas di sini. Tegas atau keras ya aku lihatnya ya. Bisa pendiriannya tegas atau keras ya. Kalau dia hitam ya hitam, putih ya putih gitu. Orangnya kayak gitu. Beberapa dari mereka tuh orangnya tertutup ya. Emang sengaja menutupi diri atau memang ya orangnya tertutup. Bukan tipe-tipe yang gampang open ke orang lain atau cerita ini itu ke orang gitu ya. Nah tuh ya kan ada kartu itu yang bilang tuh kalau kamu sama dia tuh udah menjauh ya. Ada yang tiba-tiba menjauh, entah sih kamu sama dia ada masalah apa terus kayak tiba-tiba menjauh ya. Dua-duanya jadi menjauh, lama-kelamaan menjauh seiring waktu. Dia ini sebenarnya tipenya bukan yang gerasak-gerusuk sih, tipe yang apa sih, kayak kalau mau ngapa-ngapain tuh ya dia tuh ditimbang-timbang, dipikirin, dipertimbangin baik buruknya, bagus atau enggak ke depannya gimana. Nah dia tuh tipe-tipe yang suka mempertimbangkan sesuatu, bukan tipe-tipe yang gegabah ya. Beberapa dari mereka ini orangnya berani loh, berani menghadapi masa depan atau kenyataan.
Ya jadi kalau misalnya ada masalah itu loh, dihadapi sama dia. Bukan tipe-tipe yang penakut terus menghilang atau bersembunyi kalau ada masalah. Nah, dia bukan tipe yang kayak gitu. Kalau ada masalah dia face it, mau mau maju, nggak takut ya orangnya tuh. Mungkin kamu sama dia, entah kamu atau dia ya, bisa vice versa, kayak memberi batasan saat ini, entah memberi batasan ke kamu atau dia memang kayak memberi batasan ke orang-orang gitu loh ya. Kayak ada apa sih, dia kayak set boundaries gitu ya ke orang-orang. Dia nggak gampang terbuka sih, dia terbukanya itu ke circle-nya aja kayaknya. Orang-orang nggak terlalu tahu tentang diri dia itu seperti apa, karena memang dia nggak mau terbuka. Mereka ini tipe-tipe yang apa ya istilahnya ya, yakin ya, setiap apa yang dia mau itu bisa mereka dapetin. Setiap apa yang mereka mau itu bisa mereka dapetin. Nah, mereka tuh tipe-tipe yang kayak gitu, punya keyakinan ya. Mereka itu tipenya kan berani yang tadi aku bilang. Jadi dia kalau ngelakuin apa-apa tuh kayak sendiri. Beberapa mereka tuh kayak independen, mandiri, ngelakuin apa-apa sendiri. Terus ya udah beraniin diri aja gitu. Walaupun mungkin mereka pikir juga ya nggak siap mental atau nggak punya skill atau apa, tapi mereka tuh berani dalam melakukan sesuatu. Mereka berani melangkah ya, walau sendirian. Keren sih menurut aku nih orangnya ya. Mereka juga ada yang misterius orangnya ya. Misterius orangnya. Atau kamu sama dia suka terbayang-bayang sih. Kamu mungkin suka, mungkin ya kamu cinta juga sama dia mungkin ya. Soalnya aku lihat kayak di sini ada yang suka terbayang-bayang, entah kamu suka ngebayangin dia atau dia suka terbayang-bayang soal kamu ya. Kayak apa ya, kayak kamu atau dia ngerasa tuh kayak dibayangi kamu, terus entah di mana kayak kamu lagi yang ada di pikirannya, lagi dia lagi yang ada di pikiran kamu. Nah kayak gitu, bisa vice versa ya. Beberapa dari mereka ini tipe-tipe yang mau berjuang di dalam hidupnya. Mereka tipe-tipe yang strong ya. Kalau ada masalah tuh bukan tipe-tipe yang penakut, mau berjuang. Dan beberapa dari mereka juga mungkin kan tipe-tipe yang suka menjaga atau memprotek dirinya gitu loh dari sekelilingnya. Entah dia takut sakit hati, atau dia takut deket sama orang, atau dia trauma atau apalah. Jadi dia suka kayak jaga jarak ke orang lain demi memprotek dirinya sendiri atau mungkin hatinya ya. Oke. Tadi aku udah shuffle ya. Beberapa dari mereka ini mungkin ya, ini kan dia diam-diam mencintai kamu ya. Mungkin ya kamu juga nggak tahu, beberapa dari kamu nggak tahu kalau dia itu cinta sama kamu. Dia tuh kayak pakai topeng ya, kayak mungkin dia menutupi dari kamu, atau kamu taunya ya dia tuh nggak suka atau nggak cinta, nggak tertarik sama kamu karena dia menutupi itu. Entah dia memang sengaja nutupin itu dari kamu, atau dia pikir ya buat apalah kamu tahu kalau dia cinta sama kamu gitu ya. Ya mungkin kalian ada isu apa gitu ya yang bikin dia tuh ya menutupi jati dirinya atau menutupi perasaannya ke kamu ya. Yang jelas dia itu kayak pakai topeng, atau dia tuh memanipulasi perasaannya ke kamu mungkin ya. Entah di depan kamu dia pura-pura gak suka atau pura-pura gak tertarik, tapi padahal dia menyimpan rasa sama kamu ya. Ada yang kayak gitu ya, rasanya tuh disimpan aja, nggak diekspresiin, nggak ditunjukin. Mungkin sebenarnya beberapa dari mereka itu ada keinginan buat serius sama kamu, menjalin hubungan yang serius, atau ya mungkin ada keinginan buat menikah atau apa gitu ya, serius ya. Mereka tuh mungkin ada keinginan buat punya komitmen sama kamu ya.
Dan aku lihatnya gini, tapi ada juga yang memang mereka tuh coba buat menunjukin perasaannya ke kamu. Mungkin bukan perasaan sih, lebih kayak gini, kita kan kadang bisa lihat ya kalau orang itu suka atau sayang sama kita, tapi kadang kita kayak denial. Mungkin kita pikir, dia mah ya cuma baik aja ke aku, ya cuma dia baik ke aku dan ke orang lain juga, ya dia memang karakternya kayak gitu, baik. Padahal itu sebenarnya mungkin dia lagi mengekspresikan atau ya kelihatan lah kalau dia tuh cinta sayang sama kamu. Cuma mungkin kamu lihatnya kayak ya udah dia baik ke orang lain juga kok, bukan ke aku doang. Nah gitu, jadi kamu mungkin nggak bisa lihat kalau dia tuh sebenarnya beneran sayang nggak sih sama kamu, karena dia kan juga memanipulasi perasaannya nih. Ada juga memang yang denial, dia suka, dia sayang, tapi kayak enggak, aku nggak sayang kok sama dia, enggak, aku nggak cinta kok sama dia. Nah ada yang kayak gitu juga, denial, mencoba menolak semua perasaannya, ya. Mungkin dia pikir kayaknya nggak mungkin deh kalau aku tuh punya perasaan sama dia, ya orang aku tuh cuma dekat biasa aja sama dia, ya nggak mungkin juga dia suka sama aku walaupun aku punya feeling sama dia. Nah beberapa ada yang kayak gitu perasaannya. Kamu sama dia tuh kayak punya chemistry yang kuat. Atau gini, kayak kamu ngerasa kalau dekat sama dia tuh kayak ngerasa aman, ya, ngerasanya tuh kayak beda, dia tuh beda, nggak kayak orang-orang lain yang dekat sama kamu. Terus kamu tuh ngerasa kayak punya ketertarikan yang kuat sama dia. Istilahnya tuh kamu ngeliat dia biasa aja tuh kayaknya kamu suka banget sama dia. Atau mungkin ya bisa vice versa, mungkin dia lihat kamu tuh kayak suka banget sama kamu, padahal kamu biasa aja. Mungkin banyak juga yang ganteng atau yang cantik, tapi kamu rasanya dia tuh beda, atau kamu tuh beda ya di mata kalian masing-masing. Ini bisa vice versa ya. Dan beberapa dari mereka itu tipenya romantis, ya, diam-diam romantis mungkin ya. Mereka tipe-tipe yang romantis, mereka tuh lovely juga, penuh cinta kasih ya. Orangnya tuh kalau sama orang tuh care gitu ya, caring gitu loh, peduli, penuh cinta kasih. Dia nggak segan-segan buat menunjukkan ke orang lain kalau dia tuh pengen ya sayang, terus perhatian, care ke orang lain, walaupun ya itu cuma teman biasa atau orang yang dia kenal biasa aja, tapi dia tuh peduli ya, penuh cinta kasih, lovely banget deh orangnya. Nah sebenarnya ya kamu ya atau dia nih, mungkin kalian udah nggak komunikasi ya. Di sini tuh sebenarnya kayak ada seseorang yang menunggu, entah dia yang menunggu kamu atau kamu menunggu dia buat kontak, buat komunikasi lagi, atau buat kalian silaturahmi atau berhubungan lagi gitu ya. Entah berhubungannya cuma komunikasi aja ya. Sebenarnya kalau dibilang worth it sih worth it ya. Kalau kamu mau nungguin dia tuh sebenarnya worth it, dan dia pun kayak gitu. Kalau kamu nganggap kalau kamu tuh ya punya nilai lebih di mata dia, atau kamu tuh ya berharga di mata dia, kamu seseorang yang berharga dan penting buat dia. Tapi aku lihatnya kayak kamu sama dia mungkin ya punya perbedaan, atau kamu sama dia tuh berbedanya macam-macam ya. Mungkin kalian beda status sosial, atau mungkin beda keyakinan, perbedaan culture, atau usia, tingkat kedewasaan bisa juga ya. Tapi kayak dia tuh mencoba untuk menerima kamu apa adanya, apapun perbedaannya gitu ya. Entah kamu sama dia beda, tapi dia mencoba terbuka, kayak menerima kamu apa adanya ya, dengan segala kekurangan kamu, kelebihan kamu ya. Kayak mungkin dia nganggap kamu tuh bukan ya, beda dari orang pada umumnya. Mungkin gini, mungkin entah kamu sama atau dia ya, bisa vice versa, ngerasa gini, kalian tuh punya mantan banyak, tapi kok dari setiap mantan kamu kok kayaknya rasanya sama dia tuh ya paling beda ya. Padahal ya kamu punya mantan banyak gitu ya, gebetan banyak, tapi kok kalau sama dia tuh rasanya beda ya. Kayak
udah kenal deket banget, atau ngerasa kayak susah lupa atau susah move on, atau rasanya beda aja pokoknya ya. Atau beberapa dari kamu kan tadi aku udah bilang ya, mungkin nggak komunikasi atau berjarak gitu ya, kayak ada batasan di antara kalian. Nah permasalahannya, salah satu permasalahannya adalah permasalahan family issue. Mungkin dia punya family issue, ada masalah tentang keluarga, atau keluarganya nggak setuju sama kamu, atau mungkin dia, beberapa dari mereka juga udah punya istri atau udah punya suami tapi dekat juga sama kamu mungkin ya situasinya. Tapi karena masalah family issue itu, jadi itu adalah salah satu alasan kalian pisah, atau kalian menyelesaikan hubungan kalian, atau kalian jadi nggak komunikasi lagi, atau jadi berjauhan gitu. Salah satunya karena family issue itu ya, karena ada masalah keluarga, atau keluarganya mengendalikan dia, atau dia itu tipe-tipe yang penurut sama keluarganya ya. Dia tipe-tipe yang lemah kalau sama keluarga, jadi mau nggak mau dia bergantung sama keluarganya, dan dia coba buat mengikuti kemauan keluarganya, atau keluarganya mungkin tipe-tipe yang keras, dia jadi harus nurut ya. Pokoknya di sini ada family issue aku lihatnya. Nah beberapa dari mereka ini itu loh suka afirmasi ya, mereka tuh suka kayak kepikiran kamu, kadang kepikirannya sampai suka ke bawah mimpi gitu ya, entah kamu atau dia yang suka mimpi. Misal ya, ini mimpi ya, karena saking fokusnya dia mikirin kamu, akhirnya ya terkirim tuh apa kayak batinnya sampai ke batin kamu, terus akhirnya kamu mimpiin dia. Atau bisa juga ya dia suka afirmasi juga, suka sampai kepikiran kamu, atau ngeliat foto kamu, atau mungkin lagi kangen atau apa ya, akhirnya dia memvisualisasi kamu gitu. Jadi kayak dia menganggap seolah-olah tuh kamu ada di sampingnya dia, seolah-olah kamu tuh, dia lagi ngobrol sama kamu, seolah kalian tuh kayak lagi berdekatan gitu ya. Dia suka afirmasi kayak gitu, aku lihatnya nih, kayak seolah-olah kalian tuh lagi bareng ya. Atau kalau lagi kangen, dia suka nyebut nama kamu, atau kepikiran kamu, atau batinnya gitu ya, kayak manggil kamu. Nah gak lama kamu tuh kayak ketarik, atau kamu tuh jadi ingat dia tiba-tiba. Nah ini bisa vice versa juga ya. Ada juga yang memang dia tuh suka apa ya, kalau lagi ibadah atau berdoa, dia tuh beberapa dari mereka suka doain kamu juga gitu ya, supaya kamu happy, senang ya hidupnya. Mungkin kan tadi aku bilang ya, dia tipe-tipe yang suka bantu orang, mungkin dia juga suka bantu kamu. Atau bisa juga wujud hubungan kalian itu ya, kamu sama dia tuh saling support ya, kamu suka semangatin dia, atau suka mendukung apapun yang dia lakukan, atau dia juga kayak gitu ke kamu ya. Ini bisa memang yang dia suka aja sama kamu tapi dia diem-diem, atau kalian memang ya sebenarnya saling punya perasaan gitu ya. Bisa juga ada sih beberapa yang kamu juga punya feeling sama dia itu sekitar 50% sih. Nah 50% sisanya ya dia yang memang cinta sama kamu, dan beberapa dari kalian ya nggak punya perasaan sama dia gitu ya. Itu energinya kayak gitu aku ngerasanya ya. Mungkin ya awalnya kamu sama dia tuh kayak biasa aja ya, tapi akhirnya apa, lama-lama tuh timbul perasaan. Atau awalnya kalian tuh cuma kayak berteman biasa, tapi kok lama-lama ada feeling gitu ya ke dia. Mungkin dia ada feeling ke kamu, tadinya ya biasa aja mungkin ya, kayak teman biasa atau kenal biasa. Akhirnya kalian lama-lama deket, atau saling support tuh satu sama lain ya. Awalnya kayak gitu, terus lama-lama mungkin jadi ada perasaan. Dia itu tipe-tipe yang ini ya, yang udah punya kesadaran tentang untuk mencintai diri sendiri ya. Dia tuh apa ya, benar-benar cinta sama dirinya gitu ya, punya kesadaran dimana dia tuh benar-benar self love banget lah. Dia benar-benar menjaga dirinya, dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang dia suka. Nah dia tipe-tipe orang kayak gitu ya. Dan dia tipe-tipe orang yang mau berkorban. Mungkin kamu juga pernah ngeliat nih, kalau kamu pernah dekat sama dia, atau pernah punya hubungan sama dia, atau sekarang mungkin ya masih punya hubungan sama kamu, dia itu tipe-tipe yang mau effort. Dia tipe-tipe yang mau berkorban, mau berjuang gitu ya buat dapetin sesuatu. Atau dia juga mungkin ya pernah juga ngelakuin effort ke kamu, atau kamu bisa lihat kalau dia itu pernah berjuang ke kamu,
pernah ngelakuin ini itu ke kamu, mungkin pernah bantu kamu juga. Pokoknya dari effortnya dia itu kelihatan kalau dia tuh sebenarnya cinta sama kamu, ya. Aku lihat ada juga di sini yang memang udah di-link sama seseorang ya. Mungkin kamu udah nggak komunikasi atau udah nggak punya hubungan sama dia. Nah, dia mungkin udah di-link sama orang lain. Bisa kamu atau dia sih udah punya pasangan mungkin, ya. Aku lihatnya ada sih kayak energi third party di sini, ya. Ada seseorang yang mungkin ada di samping dia, atau kamu mungkin yang punya seseorang yang baru gitu ya. Dia itu punya hasrat sama kamu ya, punya passion. Kadang dia itu suka ngerasa kayak pengen punya ada sex attraction mungkin sama kamu. Kalau dia lagi sendiri atau dia lagi kangen atau ngebayangin kamu, dia itu mungkin ya suka kayak pengen peluk kamu, atau kalau misalnya dia ngerasa kayak atau ngebayangin gitu ya, kamu tuh ada di sebelah dia atau lagi ngobrol sama dia, atau dia bisa deketan sama kamu, atau dia bisa peluk kamu, atau mungkin ya kayak dia bisa kissing kamu gitu ya. Pokoknya di sini ada sex attraction juga, dan ada passion. Dia tuh punya hasrat, punya gairah juga sama kamu ya. Bisa maskulin, bisa feminin, tapi mostly aku lihat yang kayak gitu tuh yang maskulin ya. Dia mungkin ya seseorang dari masa lalu kamu ya. Bisa juga seseorang yang mungkin nanti juga bisa muncul atau datang lagi ke hidup kamu ya. Mungkin ya kalian udah gak komunikasi atau kalian udah berjarak ya, tapi bisa jadi kedepannya ada sekitar 20 atau 30% yang kalian tuh bakalan ketemu ya, ada rekonsiliasi gitu ya. Mungkin kamu bisa ketemu lagi sama dia nanti. Itu sekitar sedikit sih, tapi 20-30% aja ya. Mungkin dia bakal balik atau kembali ke hidup kamu lagi, bakalan datang lagi gitu ya. Nah, beberapa dari kalian masih merespon dia, entah mungkin tujuannya dia apa, tapi ya mungkin ya kamu mikirnya ya udah selama dia baik, ya udah kamu juga baik sama dia ya. Karena apa? Karena yang tadi aku bilang, kalian tuh punya chemistry yang kuat ya. Walaupun misalnya ya mungkin ya kamu pernah sakit hati atau sebel atau marah sama dia, tapi kamu ya karena ngerasa kamu sama dia saling tahu gitu ya, sampai ke dalam-dalamnya dia tuh kayak apa atau kamu kayak apa. Ya kamu santai aja kalau dia nyari kamu gitu, kayak ya udah merespon aja seperti biasanya ya. Dia juga kadang terbuka sama kamu. Kebanyakan yang maskulin sih yang lebih terbuka gitu, kayak dia suka cerita apa gitu ke yang feminin ya. Dan femininnya mungkin tipe-tipe yang good listener, dia jadi kayak mau tuh dengerin gitu kalau si maskulinnya cerita apa ya. Kalau lagi sharing cerita, misalnya ada masalah ya. Nah, di sini nih ada yang memang berjarak tuh kan, ada kartunya yang baru aku lihat lagi. Ini kuat banget sih, kayak kalian itu seseorang, dia itu mungkin ya, dia seseorang dari masa lalu kamu, tapi kalian tuh udah nggak komunikasi. Ada separation di sini aku lihatnya, ya. Kalian tuh kayak udah ya berjarak, entah kamu atau dia memang sengaja untuk nggak komunikasi, atau kamu atau dia ya memang sengaja untuk kasih jarak gitu ya, nggak mau deket lagi ya. Kayak ada sesuatu juga yang memisahkan kalian ya, entah seseorang atau ada yang udah di-link sama orang lain ya, jadi kalian tuh pisah atau berjarak, atau mungkin ya memang kamu atau dia yang memang sengaja buat kasih jarak, membatasi diri ya. Aku lihat juga gini ya, sebenarnya ya beberapa yang femininnya itu kadang suka cari perhatian kayak maskulin, tapi yang si maskulinnya merespon aja gitu, atau kalian sama-sama cari perhatian. Dan di sini aku lihat ada seseorang yang kayak childish ya, kayak masih kekanak-kanakan, karena mungkin ya suka cari perhatian, atau mungkin memang senang diperhatiin atau pengen minta diperhatiin, terlepas dari siapa yang lebih dewasa, siapa yang usianya lebih dewasa ya. Pokoknya di sini ada yang childish ya. Ya, ada yang berbeda tingkat kedewasaan, bisa yang feminin atau yang maskulin aku lihatnya. Atau seseorang yang childish ini, aku lihatnya dia tuh masih senang main-main kesana kemari atau kenal banyak orang, atau dia masih suka kayak
nongkrong atau have fun gitu ya sama teman-temannya. Masih ada sifat yang kayak gitu ya. Dan mungkin ya kamu sama dia ada juga yang energinya kayak kalian pisah, atau kalian pernah punya hubungan mungkin, tapi kalian pisah karena masalah beda keyakinan atau ada perbedaan agama di sini. Jadi kamu sama dia ya nggak bisa sama-sama dan memutuskan untuk menyelesaikan hubungan karena ada masalah agama gitu ya, ada perbedaan keyakinan di antara kamu sama dia. Atau ada juga aku lihat beberapa dari mereka ini udah spiritual ya, kayak mereka tipe-tipe yang tadi aku bilang, mereka tuh punya self love buat dirinya sendiri. Mereka sadar sama dirinya, mereka cinta sama dirinya, mereka tahu apa yang mereka mau lakukan, mereka tahu tujuan hidupnya, mungkin misi jiwanya tuh mau apa di dunia ini, mereka tuh tahu. Dan beberapa dari mereka juga spiritual dan mungkin ya cukup religius ya. Nah, ya tadi aku bilang, tadi kan ada twin flame ya, di awal aku ada bilang kalau kalian tuh ya mungkin dia twin flame-nya kamu gitu ya. Ya dia cinta sama kamu, dan beberapa ya mungkin soulmate-nya kamu juga tuh ya. Ada twin flame, ada soulmate. Pokoknya kamu sama dia tuh kayak magnet, saling tarik menarik. Yang tadi aku bilang, berapa musim berganti pun entah kalian jadi nanti misalnya kamu udah nggak komunikasi nih, kayak sekarang ini kan udah nggak komunikasi nih, ada separation di sini aku lihatnya. Ntar tiba-tiba bisa yang dia cari kamu atau kamu cari dia ya, tiba-tiba dia muncul lagi, tiba-tiba kamu sama dia on off lagi, ntar ada apa gitu ya, berapa bulan kemudian atau berapa tahun kemudian kamu atau dia tiba-tiba saling cari-carian. Nah, ada yang kayak gitu karena apa, energi kalian tuh ada energi soulmate, twin flame ya, TF di sini, jadi ya saling tarik menarik terus, nggak bisa lepas gitu aja ya. Energinya ya memang susah lepas, namanya juga twin flame kan. Nah, beberapa dari mereka ini tipe-tipe yang kayak career minded atau tipe-tipe yang tipe-tipe yang career minded atau orangnya tuh sangat mengejar karir atau pekerjaan ya, atau tipe-tipe yang memang sangat memprioritaskan material things gitu ya. Dia tuh sangat mengejar finansial, karir, atau ada yang memang kayak dia tuh fokus banget dalam finansial dan karirnya ya, tipe-tipe yang sangat memprioritaskan hal-hal yang berhubungan sama materi ya. Atau bisa juga kamu sama dia mungkin pernah punya hubungan terus pisah atau apa, entah kamu sama dia atau entah kamu atau dia merasa kayak ada punya financial issue, atau dia sekarang lagi ngerasa punya masalah keuangan mungkin ya, bisa kamu atau dia. Pokoknya beberapa dari mereka ini tipe-tipenya yang sangat memprioritaskan hal-hal yang berhubungan sama materi, entah finansial ataupun karir. Bisa juga beberapa dari mereka mungkin bakal hubungin kamu atau bakal cari kamu, atau kalian mungkin bisa ketemu, tapi buat kamu yang memang lagi nggak komunikasi ya. Dan ini jelas dia punya romantic feeling sama kamu, dia punya perasaan sama kamu. Kalau misalnya dia maskulin ya ini sih aku lihat di sini perasaannya lebih besar itu yang maskulin ya, yang femininnya juga ada perasaan gitu ya, tapi yang benar-benar ada lebih besar tuh yang maskulin perasaannya. Perasaan kamu atau dia tuh sebenarnya nyata ya, ada perasaan, cuma ya gitu, kadang ada yang memanipulasi di sini, pura-pura nggak cinta, pura-pura nggak sayang gitu ya. Dan beberapa dari mereka itu orangnya positif, jiwanya itu positif, selalu positive thinking, atau dia tuh membawa aura positif ke hidup kamu, atau ya kamu sama dia hubungannya itu positif dulunya. Kalau kamu pernah punya hubungan sama dia dulu ya. Kenapa sih aku tuh selalu ngomong dulu? Karena di sini tuh aku ada beberapa kartu yang bilang kalau kamu sama dia itu lagi berjarak. Ada separasi di sini, ada separation ya. Makanya aku bilang kayak kamu nggak komunikasi lagi mungkin sama dia. Kayak gitu. Kayak yang tadi aku bilang, kamu sama dia tuh udah tahu masing-masing, kayak udah kenal banget. Atau bisa juga kamu sama dia tuh seseorang yang pernah kenal atau dekat di past life ya, di kehidupan kalian yang sebelumnya gitu ya. Kayak kamu ngerasa pas ketemu dia tuh kayak udah deket banget atau kenal banget.
Atau ya sekarang kamu sama dia tuh ngerasa kayak udah tahu dalam-dalamnya, sama-sama tahu gitu. Makanya walaupun ada masalah ya tetap kalian ya tahu satu sama lain gitu ya. Atau bisa juga karena kalian twin flame atau soulmate, walaupun kalian gak komunikasi, kalian tuh bisa tahu masing-masing batin kalian, karena ya kalian tuh suka mengirim sinyal atau komunikasi lewat batin. Ada juga yang kayak gitu ya. Oke, untuk inisial, nama dan zodiaknya. Untuk inisial huruf ya, bisa nama kamu atau nama dia, salah satu dari huruf ini ada huruf S, U, W, D, R, O, E, N, M, F, L, K, B, Q, C, V, P, Z, I, X, F, L. Ya, ini ada X, berarti salah satunya mungkin itu mantan kalian, seseorang dari masa lalu ya. Untuk zodiaknya bisa zodiak kamu atau dia, salah satu dari zodiak ini, bisa ini energinya aja, belum tentu zodiaknya ini. Nanti dicek untuk Sun, Moon, Rising, and Venus-nya ya. Ada zodiak Scorpio, Aries, Gemini, Virgo, Aquarius, Sagittarius, Taurus, Capricorn, Leo ya. Tuh ya di zoom. Oke, itu aja gengs. Thank you gengs for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.